Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar berkenaan dengan persamaan garis, khususnya pada topik gradien atau kemiringan garis. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar bisa terus update pada video-video terbaru yang segera akan menyusul. Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Berbagi tidak akan pernah rugi. Sekiranya kalian inginkan file PPT, bisa diunduh pada kolom deskripsi pada video ini yang linknya sudah disiapkan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang sekali membersamai kalian belajar. Tetap semangat, matematika is very easy. Pada topik gradien atau kemiringan garis, sebelum kita mendefinisikan, perhatikan grafik garis yang nampak pada layar. Misalkan ada titik A, X1, Y1. Jadi titik A memiliki koordinat X1, Y1, dan titik B, perhatikan di layar, titik B adalah X2, Y2. Kemudian kita akan coba cari selisih nilai Y dari titik AB dan juga selisih nilai X pada titik AB. Selisih nilai Y kita beri nama delta Y, yang nilainya adalah Y2 dikurangi Y1. Kemudian delta X itu kita peroleh nilainya dari X2 dikurangi X1. Sehingga bisa kita definisikan bahwa gradien atau kemiringan garis yang diberi simbol M itu nilainya sama dengan delta Y per delta X. Ya, jadi nilai M adalah delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Jadi untuk menentukan kemiringan garis atau gradien dari dua buah titik pada suatu garis, nilainya sama dengan delta Y per delta X atau selisih Y2 min Y1 dan X2 per X1. Berikutnya, perhatikan, tentukan gradien dari garis yang melewati titik-titik berikut. Titik yang pertama adalah titik A 2,3 dan B 5,9. Kita plot titik A dan B dan garisnya, kemudian kita cari delta Y dan delta X-nya. Maka gradiennya adalah delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 per X1. 9 minus 3 dibagi 5 min 2, 6 per 3, gradiennya sama dengan 2. Jadi gradien garis AB adalah sama dengan 2. Yang kedua, gradien untuk garis PQ. Jadi langkah pertama kita plot titik PQ pada koordinat kartesius ya. Garisnya telah nampak ya. P-nya adalah min 3,2, Q-nya adalah 0,3. Kemudian kita tentukan delta Y dan delta X-nya. Gradien sama dengan delta Y per delta X, Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga kita peroleh 3 dikurangi 2 dibagi 0 dikurangi minus 3 sama dengan 1/3. Jadi garis PQ gradiennya adalah 1/3. Yang ketiga, garis yang melewati titik KL. K-nya 0,0, kemudian L-nya 2,10. Kita plot pada koordinat kartesius dan garisnya. Kemudian kita tentukan delta Y dan delta X-nya. Maka gradiennya adalah delta Y per delta X, yaitu Y2 min Y1 dibagi X2 min X1.
Jadi 10 dikurangi 0 per 2 dikurangi 0, sehingga kita peroleh gradiennya adalah 5. Jadi gradien garis KL adalah sama dengan 5. Berikutnya, ketiga buah garis yang telah kita tentukan gradiennya, kita coba plotting pada satu koordinat kartesius, yaitu garis AB, garis PQ, dan garis KL. Perhatikan, garis AB kita peroleh tadi gradiennya adalah sama dengan 2. Kemudian garis PQ gradiennya sama dengan 1/3. Dan garis KL itu gradiennya sama dengan 5. Perhatikan, semua garis ini memiliki gradien yang nilainya positif. Dan perhatikan kecenderungan garisnya, semua garis condong ke arah mana? Iya, semua garis condong ke arah kanan. Sekarang perhatikan, bandingkan kalau gradiennya M sama dengan setengah dan M sama dengan 2. Oke, tentu gradien yang M sama dengan setengah lebih landai dan M sama dengan 2 lebih curam atau lebih mengarah ke tegak ya. Kemudian M sama dengan 2 dan M sama dengan 5, ya semakin curam. Jadi kesimpulannya adalah untuk gradien M positif itu berarti garis condong ke kanan. Dan jika M-nya makin besar, grafiknya makin curam atau makin tegak. Dan kebalikannya, jika M-nya makin kecil, maka grafiknya makin landai. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke garis yang berikutnya, garis CD, C-nya 6,-4, D-nya 0,2. Dengan cara yang sama kita dapatkan delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1. 2 dikurangi minus 4 dibagi minus 6, nilainya sama dengan minus 1. Jadi gradien garis CD adalah minus 1. Berikutnya adalah garis MN, M-nya 4,1, N-nya 0,1. Kita plot titik-titiknya, kemudian kita cari delta Y per delta X-nya untuk mendapatkan gradiennya. M sama dengan delta Y per delta X, Y2 min Y1 per X2 min X1. Nilainya sama dengan 1 minus 0 dibagi 0 minus 4. Jadi gradien dari garis MN adalah minus 1 per 4. Oke, lanjut pada ke garis EF, di mana E sama dengan 0,-6 dan titik F sama adalah min 3,3. Dengan cara yang sama kita peroleh delta Y per delta X-nya, maka gradiennya adalah M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nilainya adalah 3 dikurangi minus 6 atau 9 ya, dibagi min 3 dikurangi 0 atau minus 3. 9 dibagi minus 3 nilainya adalah min 3. Jadi gradien garis EF sama dengan minus 3. Oke, berikutnya ketiga garis ini kita plot pada satu koordinat kartesius, yaitu kita peroleh garis CD, M-nya adalah min 1, kemudian garis MN itu gradiennya adalah minus 1 per 4, dan yang terakhir adalah garis IF, gradiennya adalah minus 3. Perhatikan ketiga garis ini semua gradiennya adalah negatif dan garis punya kecenderungan kemana? Iya, semua garis punya kecenderungan condong ke kiri. Sekarang bandingkan nilai dari gradiennya dan kondisi dari garis. Perhatikan misalkan M sama dengan min 1/4 dan M sama dengan min 1. Semakin kecil ya gradiennya garisnya makin condong ke atas atau semakin tegak ya. Sehingga bisa kita peroleh kesimpulan untuk gradien M negatif maka garis condong ke kiri, dan untuk M yang makin besar grafik makin landai. Serta kebalikannya untuk M yang makin kecil grafiknya makin curam atau makin tegak. Jadi kebalikan dari ketika M tadi positif ya. Jadi sekali lagi untuk gradien negatif garis condong ke kiri.
Berikutnya kita punya titik S dan T. S-nya adalah 5,0, T-nya adalah 1,0. Kita dapatkan delta X ya, karena delta Y-nya tidak ada. Maka M-nya sama dengan delta Y per delta X, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Y-nya adalah 0 dikurangi 0, dapatnya 0, dibagi 5 dikurangi 1. 0 dibagi berapapun, dibagi 4 di situ, nilainya adalah tetap 0. Jadi untuk garis ST atau garis mendatar atau garis yang sejajar dengan sumbu X, gradiennya sama dengan 0. Oke, terakhir adalah titik XY ya, titik XY, di mana titik X-nya adalah 0,-3 dan titik Y-nya adalah 0,5. Kita hanya bisa dapatkan delta Y, sementara delta X-nya tidak kita dapatkan. Maka gradien delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y-nya adalah 5 dikurangi minus 3, dapatnya 8, dibagi 0 dikurangi 0 dibagi 0. Maka nilainya tak hingga. Kesimpulan kita adalah untuk gradien garis tegak atau sejajar dengan sumbu Y, gradiennya adalah tak terhingga. Oke, sekali lagi kita review ya. Untuk gradien yang nilainya positif, dia condong ke kanan. Semakin besar gradiennya, maka garisnya akan semakin curam atau semakin tegak, dan sebaliknya semakin kecil M-nya, maka garisnya akan landai. Untuk gradien yang bernilai negatif, maka garisnya condong ke kiri. Semakin besar gradiennya, maka dia semakin landai. Semakin kecil gradiennya, dia semakin tegak atau curam. Untuk garis yang mendatar, gradiennya sama dengan 0, dan garis yang tegak gradiennya sama dengan tak hingga. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan cukup jelas ya mengenai konsep gradien. Oke, mudah kan? Iya. Sementara kita cukupkan, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Senang sekali belajar bersama kalian. Tetap semangat. Terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.